pahitnya pare, lebih pahit hidupnya emak. Nih kayak gini, tangan. Nah, kenapa emak cara mengambilnya tuh dirabut, bukan dipetik atau seperti apa? Karena dari akarnya pun sangat bermanfaat sekali. Sadayana, cuaca akhir-akhir ini meni bikin galau ya. Panas terik terus hujan deres, bikin badan teh jadi gampang sakit. Kayak ada nih yang juga lagi gak enak badan, makanya sekarang emak mau cari obatnya. Kalau emak teh cari obat gak perlu ke apotek, cukup jalan aja ke kebun. Praktis dan gratis Sadayana. Nah, yang emak tadi cari itu, ini dia pohon cecenet. Kalau di mau tuh cecenet atau ciplukan. Tadi kan ada nih bilangnya nggak enak badan. Sekarang emak mau buatin jamu buat dia. Sekalian emak juga lagi nggak enak badan. Nah, kenapa emak cara mengambilnya tuh dirabut, bukan dipetik atau seperti apa? Karena dari akarnya pun sangat bermanfaat sekali. Baru tahu kan Sadayana kalau pohon ciplukan bisa buat obat? Biasanya kita cuma tahu buahnya aja buat dimakan. Ternyata seluruh bagian tanaman ini berkhasiat. Bisa untuk antioksidan dan anti radang. Yuk, kamu nanti mau buatin jamu sama emak. Potong dulu dan. Tapi sembuh, Mak. Hah? Sembuh. Kapan kamu sembuhnya? Ini lihat jamunya udah sembuh. Ayo lah. Cari ikan aja malah. Enggak, ayo jamu biar sehat, ayo. Duh, ayah wae nih ada nih. Mana bisa baru lihat tanamannya aja udah langsung sehat. Yuk mending kita cari bahan obat selanjutnya. Nah, ini dia juga bisa, Dan. Apa ini, Mak? Harendong, ya daun harendong. Nah, ini mah yang ungu ya. Hah? Yang ada buahnya ini, Mak. Iya, yang ungu teh. Nah, kalau untuk tanaman harendong ini, emak cuma butuh daun mudanya aja. Daunnya ini teh baik untuk mengatasi nyeri, radang, dan untuk pencernaan. Oh iya, buah harendong ini juga enak kalau dimakan loh. Ada yang mateng. Nah, buahnya juga bisa langsung dimakan. Manis. Membuat lidah menjadi warna ungu. Nemu lagi, Den. Kameramen kadieu atus. Sini. Nih, Mak mau nunjukin sesuatu. Lihat, Mak nemu jonghe. Mak, pohon pare, Mak. Bukan, nih. Tuh Sadayana, emak nemu bahan obat lagi. Meski tumbuh liar, tanaman jonghe alias tempuhui yang ini juga kaya manfaat loh. Mulai dari mengatasi demam, antibiotik, hingga anti infeksi. Keren pisan ya. Jadi kalau nemu tanaman di pekarangan, jangan dibuang ya. Yuk, pulang yuk. Oh, aduh. Ini lagi banyak, Mak. Belum pulang. Apa, Mak? Masih ada lagi nih, akar kelapa. Ya begini nih Sadayana, kalau hidup di desa banyak hasil alam yang bisa digunakan untuk obat alami. Pasti Sadayana nggak nyangka ya kalau akar kelapa bisa dipakai buat obat. Mulai untuk gatal-gatal, diare sampai mengobati demam. Tapi pilih akarnya yang masih muda aja ya. Sebelum pulang, emak nemu satu lagi nih bahan yang bisa dipakai untuk obat. Ini masa satu lagi Apa, Mak? Ini akar alang-alang. Ini teh akar alang-alang bunga putih. Pasti Sadayana udah sering lihat, tapi nggak ngeh kalau bisa buat obat. Akar alang-alang ini bagus untuk panas dalam, diare, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, cara mengolah bahan ini buat jadi obat gampang banget. Semua bahan emak cuci bersih dan tinggal direbus dalam air mendidih.
Airnya udah mendidih. Sekarang emak mau masukkan satu persatu. Akar dulu. Siap-siap Adani. Bentar lagi kamu minum jamu buatan emak ini. Biar cepet sih. Biar cepet sembuh pahit juga. Setelah kurang lebih 10 menit, obat tradisional alias jamu buatan emak udah jadi nih. Tinggal disaring dan ambil airnya. Nah, di gelas itu madu. Kalau nanti ada kepahitan, bisa makan madu, minum madu. Ayo, Mak, cos dong. Cobain mak. Sok, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kamu sekarang sehat, badan Iya, Mak. kamu nggak sakit lagi. Nih, Sok. tenggorokan gatel nih. Sok. Masanya? Mak, gimana? Rasanya pahit banget mak. Ah, masa? Rasanya pahit banget guys. Ini yang bikin pahitnya itu pohon cecenet. Iya, Dan. Pahit. Tapi kan biar sembuh dan jamu itu baik buat kesehatan, apalagi ini dari rempah-rempah asli. Tuh. Terus wangi aromanya itu benar-benar dari daun-daun yang tadi kita rebus ada ya, Yang paling dari terasa. rempah-rempahnya itu. Pahit banget ah. Duh, namanya juga jamu atuh ya. Pasti pahit dong Adani. Tuh, Mak udah sediain madu juga buat penawar rasa pahitnya. Pahitnya awet di sini mak. Yang penting kan kamu sembuh dan nggak pahit ah. Pahit dari mana nggak pahit? Nah, nggak pahit kan? Pahit sedikit ditahan aja atuh Adani. Yang pasti khasiatnya bakalan manis kok buat badan. Yuk Sadayana bisa juga atuh coba bikin di rumah. Pastinya sehat dan nggak ada efek samping buat tubuh. Mantap surantap kan? Keong bukan cuma ada di sawah atuh, di laut juga ada Sadayana. Kalau di sawah emak sampai nyebur, apalagi yang ada di laut. Bisa sampai nyelam-nyelam loh. Yuk Sadayana ikut emak berburu keong macan hari ini. Udah dapat satu. Tapi ini ngambilnya agak susah ya. Harus pakai kaki digoyang-goyang kayak gini. Kayak ngambil siput ogong. Ada yang masih inget nggak? Aku ambil siput ogong. Nih, aku dapat nih. Dapat kameramen? Bentar. Aduh. Nih, kayak gini. Aduh. Tapi kita harus nyelam kalau airnya dalam, kita harus nyelam ambilnya. Susah karena kakinya terus diangkat, nanti hilang kalau diangkat. Ada nih, dapat nggak? Nih. Keong dengan cangkang bermotif macan ini teh hidup di zona litoral atau wilayah laut yang berdekatan ke tepian. Makanya bisa dilihat kan sekeliling emak banyak perahu yang sedang bersandar. Nah, posisi keong macannya sekitar 3 cm terkubur di bawah pasir Sadayana. Emak harus beraba-raba pakai kaki nih. Kira-kira Adani udah dapat berapa banyak ya? Banyak. Lumayan lah. Iya nih, sana. Ke sana aja yuk, di sini mah dalam om. Yuk, pindah. Oh. Oh. Mana? Oh. Ada perahu minggir. Pada pulang yang nelayan ya, mau berangkat kita bukan mau pulang, mau berangkat. Ini emak nyari keong macannya teh sore Sadayana. Waktunya nelayan mau berangkat melaut. Berburu di laut mah harus cari waktu-waktu yang pas. Baiknya sih pas air lautnya surut. Nah ini bentar lagi bakal pasang euy. Jadi perburuan kali ini nggak bisa lama-lama juga atuh. Walaupun bukan hasil tangkapan utama, keong macan jadi favorit para nelayan. Itu karena harga jual keong macan terbilang tinggi di pasaran. Bisa sampai Rp40.000 per kilogramnya. Nah, perangkap seperti ini yang biasa dipakai nelayan saat mencari keong macan. Oh
iya Sadayana, cangkang dari keong macan ini juga dimanfaatkan loh. Sering dijadiin perhiasan karena motifnya yang unik dan indah. Alhamdulillah dapatnya. Lumayan. Kenapa kamu dingin? Oh, dingin nggak kuat. Tapi ini tidak boleh langsung dimasak ya. Seperti biasa, harus direndam dulu selama 1 malam biar pasir yang ada di dalam itu pada keluar. Iya, enak banget kalau dibakarin. Sate. Sebelum diolah, keong macan harus direndam semalaman agar kotoran beserta pasir di dalam cangkang keong macannya keluar. Dengan direndam, kadar garam juga bakal berkurang, jadi nggak akan keasinan deh. Cuci sampai bersih. Tuh, kayak gini. Nah, tuh siput macannya masih hidup-hidup tuh. Tapi ini mau rebus ya selama 5 menit supaya lendirnya pada keluar. Bagi keong, lendir teh berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Kalau untuk manusia, ada juga yang memanfaatkan lendir keong untuk merawat kulit. Mak denger sih, lendir keong yang dioleskan ke kulit bisa mencegah timbulnya jerawat dan mencegah kerutan. Mak teh belum pernah nyoba. Kalau untuk dimakan mah, sebaiknya lendirnya dibuang atuh, biar rasa masakannya jadi lebih enak juga. Nah, bawang, cabe pasti ada untuk bumbunya. Kali ini emak tambahin bawang bombay dan daun bawang biar lebih enak, euy. Tumis bumbu iris ini sampai harum ya. Sekarang masukin keong macannya. Jangan lupa tuangkan santan secukupnya biar tambah gurih rasanya. Kalau Sadayana mau nambahin saus juga bisa tuh, biar rasa pedasnya lebih nampol. Nah, udah mulai mengental nih, tandanya udah mateng. Oke, sekarang waktunya kita makan siput macan. Ayo. Habiskan. Habiskan. Nih, sendoknya cuma 1. Nih, ini mau makan sendok. Ini aja. Ke tangan. Tuh. Nah, kan? Tuh. Aduh, kasihan banget Adani. Baru juga suapan pertama, udah jatuh aja. Sabar ya, A. Belum rezeki. Nah, cara makannya begini ya, Sadayana. Dicongkel dagingnya. Kalau diseruput kayak makan tutut, mah rasa teh susah. Soalnya, daging keong macan ini ukurannya lebih besar, euy. Langsung kerasa enak. Iya dong. Ya iya atuh, masakan emak gitu loh. Jaminan bikin enak. Oh iya, mengonsumsi keong macan ini teh dipercaya bisa mencegah diabetes, kerusakan liver, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi. Nggak heran kalau keong macan juga digemari oleh negara-negara lain seperti Cina dan Thailand loh. Sampai-sampai keong macan tangkapan negara kita teh dijual sampai ke sana. Nikmat banget. Sadayana, alhamdulillah kerjaan rumah udah pada beres semua. Mak tinggal nyapu doang dah nih. Hari ini enaknya masak apa ya? Mak puyeng euy, tiap hari mikirin masakan buat orang rumah. Gimana emak-emak di rumah? Pada puyeng juga tuh. Mak, aduh, punten ngiring ajaman. Biasa teh, Mak. Kunaon gitu? Aduh, mules, Mak. Aduh. Oh, nangga. Tuh dipengker. Tadinya, Mak. Nyatunya punten ya, Mak. Nangga. Aduh, teu kuat, Mak. Kunaon nang koden teh? Bikin mules dia gitu. Kunaon nang koden? Mules wae, Mak, ieu patuan. Mules? Ya. Jika salah orang tua eta mah. Tadi mam naon emang mah? Lah, mamna mah eta cigana mah meureunna di mameun, Mak. Oh, nya tuh engke mam nyara obatnya. Oh, gitu, Mak. Atuh ya, punten atuh. Ewa tuh mah nya api ka jaman deui. Mules deui. Aduh, Sok. punten ya, Mak. Wah karunya euy, Mang Koden sakit perut dari pagi. Sebelum tambah parah, kayaknya emak kudu nyariin obatnya dulu. Tapi emak sama siapa ya? Masa sendirian ke kebun, iseng pisan euy. Ma, punten. Mangga. Kenapa, Mak? Sebentar. Mau kemana? Ini mau pulang. Sibuk tuh? Tuh. Kunaon emang
Mang nama? Bantuan mak ke kebon yuk. Kebun, mau ngapain tuh, Mak? Malah kupalandak. Oh, pandang kepala Ya, soalnya Mang Padan sakit perut karunya. Ya udah, ayo, bantuin. Mak mau beres dulu ya. Oh iya, beresin dulu ya. Yuk, tadi saya ngaan sibuk. Ya, Mak. Kemana kebun, Mak? Nah, cakep jadi. Seingat emak teh ada satu jenis buah langka yang bisa ngobatin sakit perut atau diare. Namanya kupalandak atau anggur Brasil. Disebut Brasil karena memang asal buahnya dari Brasil. Tapi nggak perlu kita ke Brasil atuh buat dapetin buahnya. Di daerah Cibodas, Cianjur sini juga ada atuh. Cuma pohonnya teh ada di tengah hutan. Jadi mesti jalan kaki sekitar 1 jam dari kampung. Makanya tadi emak bilang males kalau sendirian. Untung ada si Gelisal emak pas lewat depan rumah. Alhamdulillah emak berhasil nemuin pohon anggur Brasil. Dan masih ada buahnya. Hayu Neng buruan kita petikin yang masih ada. Emak teh kasihan pisan atau lihat Mang Koden sakit perut gak kelar-kelar. Beda pisan ya sama tanaman anggur pada umumnya. Kalau yang ini tidak merambat tapi berupa batang tegak dan buahnya tumbuh di batang. Unik pisan ya. Ini teh ada sejarahnya kenapa buah ini tumbuh subur di sini. Berawal dari para peneliti yang melakukan uji coba menanam anggur Brasil ini di dataran tinggi Cibodas pada tahun 80-an. Akhirnya sampai sekarang anggur Brasil tumbuh subur di kebun dan hutan sekitar pemukiman warga. Bibit pohon ini harganya mahal pisan bisa sampai jutaan rupiah. Soalnya anggur Brasil masih cukup langka di Indonesia. Hayu Neng ambilin yang banyak. Emak tadi udah izin sama mamang yang punya lahan. Seperti biasa kalau lihat buah-buah unik begini emak jadi punya ide bikin sesuatu. Hayu Neng, kalau udah banyak mah kita langsung balik aja ke rumah. Alhamdulillah bahan-bahan udah emak siapin kilat. Tadi emak langsung mampir ke warung sekalian beli bahan buat kue mochi. Untuk adonan dasarnya emak pakai tepung beras, tepung ketan, air, dan susu bubuk. Kue mochi kan ada isiannya tuh. Nanti mau emak isi pakai selai dari anggur Brasil. Ntar emak kasih lihat cara bikinnya ya. Gampang pisan pokoknya mah. Sekarang anggur Brasilnya dihalusin aja seperti ini. Nah untuk adonan mochinya jangan terlalu kental ya. Jadi bisa ditambah sedikit air. Biar makin cantik nanti kue mochinya dikasih juga sedikit pewarna makanan. Asli cantik pisan adonan mochinya kayak yang bikin. Sok Neng dikukus heula adonan mochinya biar padat dan bisa kita isi dengan selai anggur Brasil. Adonan mochi ala kampung ini harus dikukus selama 20 menit sampai mengeras. Nah setelah 20 menit adonan kudu didinginkan sebentar biar gampang dibentuknya. Sambil nunggu adonannya adem, emak mau bikin selainya dulu nih. Kita masak buah anggur Brasil pakai air dan gula pasir sampai mengental. Anggur Brasil ini mengandung vitamin dan mineral yang ampuh mematikan bakteri penyebab diare. Bahkan bagus juga untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Alhamdulillah, selainya sudah matang nih, tinggal diisi ke adonan kue mochinya. Biar nggak lengket, kita taburkan tepung ke adonan mochinya ya. Nah, isi selai secukupnya saja ya. Pokoknya mah sampai bisa dilipat atau ditutup. Ih, cantik pisan ya kue mochinya. Jangan kabita ya sadayana. Ini udah jadi sini. Mak udah buatin. Oh ya, tos. Ya tuh. Ya, sini. Sini. Mak tunggu sini. Mana obatnya teh, Mak? Tenang, udah Mak ambilin. Mana? Nih, Nah, buah, Mak. Eta buah ini naon? kupalanak. Ini teh bagus banget khasiatnya, ah. Sok dicoba bukan sebagai harus dimakan. Anu ieu teh nu mana ayeuna? Pokoknya bebas. Mau yang- Bebas. Iya. Cing Yang lebih enak yang cobaannya matang. ku koden. Sok. Aya haseum aya haseum. Segernya. Nih juga ada lagi Naon deui eta, Mak? kue mochi. Tadi Mochi. Mak buatan dari selai kupa. Oh, ini ieu oge. Iya, sama. Berarti obat oge tuh, Mak. Ya iyalah. Sok cobain Oh, sekarang. cing atuh. Oh, Cobiannya iya. ku koden. Heh tuh, Mak. Sok Neng. Sama Ayo. juga cobain ya, Oh, Mak. ya. Mak juga sama. Cobain. Enakan ieu nya. Apa? Mm-mm. Lebih manis. Heeh.
Alhamdulillah Sadayana, hidup mau di kampung atau di kota mah kudu saling tolong menolong. Jangan cuek atuh sama tetangga teh. Sekarang emak sama Mang Koden dan Neng Salma mau puas-puasin makan kue mochi anggur Brasil. Raos pisan euy. Hari ini emak teh meuni riweuh. Untung ya ada si Mbak Eka yang bantuin emak ngangkut pupuk ke lahan sayurnya Pak RT. Ceritanya, emak hari ini ada di sebuah desa yang indah banget. Di Desa Datar, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Emak mau ngedangir nih. Kan tadi dimarahin sama yang punya lahan, udah siang. Kesiangan gitu Iya. ya, Ma ya. Kesiangan ini. Matahari udah di atas kepala, bun-bun nih. Kameramen sih, nggak wahkeun emak. Kenapa nggak bilang udah siang, kameramen? Sembari nganter pupuk, emak teh juga sekalian mau ngedangir. Ngedangir teh ngerapihin tanah yang bakal ditanami bibit. Jangan rapi. Sini kameramen. Sadayana. Nih emak sama si Mbak sama si Neng sekarang lagi di kebun. Mau ngedangir ya? Dangir. Mau tahu dangir itu seperti apa kalau di sini? Kita lihat. Dangir itu nanti Mbak akan tunjukkan. Dangir tuh seperti apa? Yang pertama alat yang kita itu pacul. Ini teh tahap awal yang biasa dilakukan petani saat mulai berkebun Sadayana. Kalau tadi cuma ngerapihin, sekarang emak juga mau pacul tanah yang masih alot alias keras. Tah, kudu pakai tenaga anu ieu mah. Soalnya belum gembur tanahnya kalau yang ini. Mak. Apa? Encot. Iya. Mbak nggak masak, Mbak. Ngarep pare yuk. Pare. Iya. Ya tuh ayo. Yuk, nyung kencut banget. Ya bentar. Emang ngerapin ini dulu sebentar ya. Ya, yuk lah. Waduh, emak sampai lupa. Udah siang begini, si Mbak ternyata belum makan, euy. Hayu ah Sadayana, mumpung lagi di kebun yang banyak sayuran. Kayaknya masak pare enak nih. Emak petik dulu ah parenya. Pare atau paria ini salah satu favorit emak. Rasanya pahit-pahit bikin nagih pokoknya. Duh, seger-seger pisan parenya, euy. Hayo Neng pilihin yang udah gede-gede ya. Ntar emak masakin yang enak banget. Perut emak juga udah konser nih. Lapar pisan. Sadayana. Nih sekarang Mak mau panen sayur pare. Untuk paria lah ya kameramennya. Nih kalau dijual tuh apa? Dagangnya bawang semua ya. Pahit semua. Enggak, yang punya Mama ini manis parenya. Pare ini favoritnya para petani juga. Soalnya cukup 2-3 bulan dari hari tanam pertama udah bisa mulai dipanen. Langsung cuan ya Sadayana. Tenang, emak teh juga udah izin mau minta parenya sama Mas Heru, pemilik kebun. Jadi emak teh nggak nyolong ya. Wah, udah banyak nih parenya. Hayu ah masak, lapar juga nih emak. Sadayana, alhamdulillah bahan-bahan udah pada emak siapin. Emak teh emang udah janjian sama Mbak Eka, jadi udah persiapan bawa bumbu dari rumah. Kali ini emak mau bikin tumis pare yang dimasak bareng ikan nilem. Pakai cabai yang banyak, pokoknya mah bakal pedes pisan sepedas mulut netizen. Sok Neng bikin bumbu kunyitnya dulu buat ikannya. Biar sedap meresep sampai ke dalam bumbunya. Emak bantuin potong-potong parenya heula nya. Emak yakin banyak emak-emak di rumah yang suka sama pare. Meskipun rasa pahit seperti kehidupan, tapi pare teh banyak khasiatnya. Emak dengar dalam pengobatan tradisional Tiongkok, pare digunakan untuk mengobati batuk kering, bronkitis, dan asma. Tah, bumbu kunyit yang sudah halus tinggal dicampur aja sama ikan nilemnya. Aduk-aduk terus sampai masuk ke sela-sela ikan. Nah, bumbu lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan garam bakalan jadi pelengkap cita rasa tumisan pare ala si emak. Nih Mbak, pare ini bagus banget buat yang penyakit kanker. Sekarang Emak mau makan mentah-mentah. Mentah, nih. Mak. Sadayana, Pahit nih itu Emak loh, mau makan pare mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit, Mak.
Lebih pede dulu. Ternyata kameramen pahitnya pare lebih pahit pahitnya pare. Kameramen mah kumaha sih? Jadi bercanda terus. Yuk ah Neng, emak goreng dulu ikannya ya. Sekarang Mak yang goreng ikan, kamu yang lanjut potong pare ya. Sembari emak goreng ikan, parenya tolong digaramin dulu ya. Ini teh salah satu rahasia emak supaya hasil masakan parenya nggak begitu pahit. Lumuri pare dengan beberapa jumput garam dapur, terus dikucek-kucek sebentar, baru deh dibilas dengan air. Dengan begini, rasa pahit si pare bisa berkurang jauh. Sok mangga dicoba ya cara masak si emak. Mbak, Mak minta bumbunya. Yuk teh siniin parenya, biar emak tumis. Kita masukin dulu bumbunya. Aromanya bikin perut emak bergejolak, harum pisan. Kalau bumbu udah kecoklatan, langsung aja masukin sisa bahannya. Tumis terus sampai warna pare mulai sedikit menguning. Nah, inget ya, usahakan jangan terlalu lama masak parenya, biar masih ada krenyes-krenyes gitu. Alhamdulillah, Mbak Eka. Sekarang kita bisa makan enak. Tumis pare ikan nilem buatan emak udah matang sempurna. Nah, sekarang kita tinggal buat sambalnya, Mbak. Lauk makan siang kita udah komplit. Apalagi sekarang emak mau siapin sambal dadakan yang paling pedes. Emak juga udah minta tolong dibawain nasi sama si ibu di rumah. Pesanan nasinya. Oh iya, sini. Ih, kita kan mau botra, mau makan. Sok ayo makan sekalian teh. Mumpung masih hangat. Tumis pare ikan nilem ditemenin pete dan sambal dadakan. Raus pisan. Tiada dua nikmatnya. Bener-bener jadi obat lapar yang paling mujarab. Hayo ibu-ibu, kita sikat habis. Panggilan-panggilan. Kepada siapa saja pecinta ikan peda harap merapat. Sadayana, hari ini emak mau masak ikan peda nih. Resepnya mah nggak main-main atuh. Emak dapat dari neneknya emak. Udah jaminan pasti bikin enak. Sadayana, peda teh bukan nama jenis ikan ya. Juga bukan termasuk ikan asin. Kalau ikan asin dibikin dengan cara penggaraman dan pengeringan. Kalau peda mah ada satu tahap lagi. Dimulai dari penggaraman, pemeraman atau fermentasi, dan terakhir pengeringan. Nah, peda biasanya dibikin dari ikan kembung sadayana. Saat penggaraman, garamnya harus lebih banyak atuh dari ikannya, biar lebih awet nanti ikan pedanya. Setelah diberi garam, ikan disimpan berhari-hari. Penyimpanannya teh sampai 2 kali. Setelah penyimpanan pertama, ikan akan digarami serta disimpan lagi. Ini sadayana yang katanya teh tahap fermentasi. Hasilnya, ikan peda akan beraroma khas. Teksturnya lembut dan rasanya gurih pisan. Terakhir, dikeringkan deh biar ikan peda tambah awet. Sudah tahu cara bikin ikan peda? Sekarang lanjut emak mau masak pedanya nih. Olahan dari ikan peda teh bisa beragam sadayana. Emak kasih resep yang pertama ya, yaitu tumis ikan peda. Sok weh dicatat, biar bisa ditiru untuk menu makan siang ini. Ini cabai rawit yang sudah diiris. Ini bawang putih yang sudah diiris. Ini jahe yang sudah diiris. Dan bawang merah juga yang sudah diiris. Lalu ini daun bawang yang sudah diiris. Tomat yang sudah diiris. Sekarang ikan pedanya mau emak goreng. Oh iya sadayana, tekstur ikan peda lembut dan dagingnya lumayan tebal. Sebaiknya teh sebelum digoreng lebih baik jangan dicuci dan direndam ya. Dagingnya bisa hancur nanti. Cukup disiram air panas, terus ditiriskan, baru digoreng. Sepatunya ini sudah matang, kita tinggal angkat saja. Setelah ini giliran bumbu irisnya nih yang digoreng. Kita masukkan cabenya, lalu ini bawang putih, ini jahe, lalu bawang merah.
masukkan satu persatu ya. Nah, kunci buat tumisan yang raos teh ada di gula merah. Ma pasti tambahin gula merah kalau numis apapun. Kalau aroma harum sudah tercium, bisa tuangkan air secukupnya ya. Biarkan sebentar supaya airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih kayak gini, ikan pedanya bisa langsung dimasak bersama bumbu. Kita biarkan sampai bumbunya meresap pemirsa. Tunggu sampai 3 menit. Ini didiamkan saja, nggak usah diaduk-aduk. Takutnya nanti ikan pedanya itu hancur. Diamkan saja. Aduh, baru dilihat dari bentuknya aja, emak udah gak sabar pengen icip-icip. Masaknya nggak lama, 10 menit juga selesai. Yang lama biasanya belanja ke warungnya. Soalnya sembari ngobrol, ngaku, hayo ngaku. Sama sih emak juga. Tumis ikan peda ala emak udah matang nih. Bikin kabita, ngeces,